Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Cosyanim untuk malam hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk renungannya akan kita terima. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh ada lagi untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati renungan kami pada malam hari ini, apa yang akan kami renungkan lewat kebenaran firman-Mu, biar itu dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya masih akan mengajak kita melihat satu judul yang saya bawa tentang The Voice. Saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17 mulai. Firman Tuhan berkata begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 18 firman Tuhan berkata begini, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat 19, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ya. Jadi malam hari ini yang akan kita renungkan ya sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Roma 10 ayat 17, ayat yang cukup terkenal ya, tentang jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di sini, ini yang akan kita renungkan lewat judul The Voice malam hari ini ya. Ayat ini disambung dengan kata, tetapi aku bertanya. Adakah mereka tidak mendengarnya? Ya. Firman yang sudah disampaikan, yang sudah diperdengarkan ya. Ini sudah didengar. Tetapi ayat ini dilanjutkan dengan kata memang mereka telah mendengarnya. Mereka sudah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi selanjutnya ayat-ayat ini mengatakan, ayat yang selanjutnya dikatakan memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, ayat 19. Tetapi aku bertanya, ya, pertanyaan yang kedua, adakah Israel menanggapnya? Ya, jadi Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, ketika suara Tuhan diperdengarkan, ada dua pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang pertama, apakah mereka mendengarnya? Tetapi ketika kita sudah mendengarkan suara Tuhan, pertanyaan yang kedua muncul, apakah mereka menanggapnya? Ini yang perlu menjadi perenungan bagi saya dan saudara malam hari ini, sesuai dengan apa yang sudah kita baca pada malam hari ini. Ketika suara Tuhan diperdengarkan, kita sudah mendengar, apakah kita sudah mendengar suara Tuhan? Kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah menanggap suara Tuhan? Apakah kita sudah merespon suara Tuhan? Karena ini satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada banyak orang, ya, mereka tidak suka mendengar suara Tuhan. Sehingga untuk sampai pada pertanyaan yang pertama, untuk mendapatkan iman yang timbul dari pendengaran. Untuk sampai pada pertanyaan pertama,
Apakah mereka mendengar suara Tuhan? Jawabannya, ada orang-orang yang tidak suka mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau malam hari ini kita sudah mendengarkan suara Tuhan, ada pertanyaan yang kedua, apakah kita menanggapi suara Tuhan? Apakah kita merespon suara Tuhan? Ini satu hal yang penting. Oleh karena itu mari kita baca di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang pertama mulai ayat 19. Yakobus pasal pertama ayat 19 firman Tuhan berkata begini, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini." Ya, ini harus kita ingat. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita ingat dalam ayat ini. Firman Tuhan katakan perlu kita ingat bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini adalah respon Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama, kita harus cepat untuk mendengar. Ya, jangan sampai kita lambat dalam hal mendengar, kita tidak suka mendengar firman Tuhan. Tetapi respon kita sebaliknya, cepat berkata-kata dan cepat untuk marah. Tetapi di dalam ayat yang ke-20 dalam Yakobus 1 ini dikatakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21 dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, seperti apa yang menjadi pertanyaan pertama, apakah mereka mendengarkan suaraku? Malam hari ini mari cepatlah untuk mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Tetapi bagian yang kedua, setelah pertanyaan pertama muncul, pertanyaan yang kedua adalah, apakah mereka menanggap suaraku? Apakah mereka memberikan respon terhadap suara Tuhan? Ini yang penting, yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Untuk merespon suara Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan respon kita itu yang pertama adalah buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ini yang harus dibuang, respon kita. Kata buang ini adalah menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan, yang membuat sehingga firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh. Sehingga ketika suara Tuhan seperti benih ditaburkan, maka benih itu akan jatuh di tanah hati yang subur. Ya, respon kita di dalam bahasa Alkitab ketika kita merespon firman Tuhan, itu artinya kita sedang berbalik dari hal-hal yang jahat. Karena tadi dikatakan ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kata ini kalau di dalam bahasa Alkitab menggunakan kata metanoia, artinya pertobatan, meninggalkan hal yang jahat. Ini yang perlu kita lakukan setelah mendengar firman Tuhan. Berbalik, meninggalkan yang jahat. Karena ketika kita berbalik meninggalkan yang jahat, maka dikatakan
firman itu akan menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Jadi ini yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan. Bagaimana kita merespon suara Tuhan adalah dengan cara meninggalkan, berbalik meninggalkan hal-hal yang jahat. Bukan hanya untuk Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, tetapi untuk semua kita. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Kita juga perlu meninggalkan hal-hal yang jahat, bertobat. Kemarin di dalam ibadah pembukaan acara Mukernas yang di Palembang ya, seorang pembicara ya, Pastor Jeristot, dia katakan semua hamba-hamba Tuhan juga hari-hari ini perlu bertobat, perlu meninggalkan kejahatan. Artinya pola pikir, merubah mindset, merubah pola pikir yang hal-hal yang tidak berkenan itu harus dibuang. Supaya kita bertobat. Ketika mendengarkan suara Tuhan, harus ada respon. Yang pertama, bertobat. Saya ajak kita lihat ayat terakhir di dalam Yunus. Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat pertama dikatakan begini. Judulnya dari Yunus pasal 3 ini adalah pertobatan Niniwe. Dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 kali perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ini yang kita perlu lakukan ketika kita mendengar suara Tuhan. Jangan sampai hanya mendengar suara Tuhan dan tidak ada respon apa-apa. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, mari merespon dengan bertobat, berbalik, meninggalkan hal-hal yang jahat. Orang-orang Israel adalah bangsa yang keras kepala. Sudah diperingatkan, tetapi mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Niniwe yang ketika disampaikan suara Tuhan, 1 kali disampaikan. Tetapi dari raja sampai pada binatang, mereka tunduk, mereka melakukan pertobatan. Bagaimana dengan kita, jemaat-jemaat Tuhan? Adakah kita menanggapi firman Tuhan dengan bertobat? Atau hanya sampai pada pertanyaan pertama, mendengar suara Tuhan ya, tetapi tidak ada respon apa-apa, tidak ada tanggapan apa-apa. Tapi malam hari ini menjadi perenungan dan ingatan bagi saya dan saudara. Supaya kita dapat melakukan, merespon ya, apa yang menjadi suara Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua jemaat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu dia sampaikan firman-Nya malam hari ini. Mari sebelum kita beristirahat, kita akan
Tundukkan kepala, kita akan kembali berdoa untuk firman yang renungan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Tapi mari Tuhan, sebagaimana apa yang Tuhan sudah sampaikan, sehingga bukan hanya kami mendengar firman Tuhan tanpa merespon firman-Mu dengan pertobatan, tetapi ketika kami mendengar firman-Mu, kami dapat meresponnya dengan melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki ya Tuhan. Merendahkan diri kami, melakukan pertobatan, berbalik dari hal-hal yang jahat. Sehingga kami dapat menjadi umat-umat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua dalam peristirahatan kami, dalam istirahat kami sepanjang malam. Apa yang sudah menjadi tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan berkati. Sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah terima firman renungan malam hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku ada